Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi rawdah min riyadil jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Wassalatu wassalamu ala khatamir risalah al-hadi min ad-dhalalah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka a'tini maka abadan. Hadratul mukarramin ahli silsilah thariqah qadiriyah naqsabandiyah ma'had suryalaya bil khusus al-mursyiduna fi hadha zaman Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Rasul qaddasallahu sirra al-Fatihah. Ya kan ya kan sama-sama kita hormati Wakil Dalkin Syekh Mursyid Haji Tamsir Sarwendo Mata'anallah bitu dihayati. Ketua Manakib Tambun Bapak Haji Sutrisno Mata'anallah bitu dihayati. Para sesepuh Manakib dan perwakilan Juhuda, para ikhwan dan akhwat hadirin rahimakumullah. Juga pemangku manakib Bapak Sucipto yang telah menyediakan makanan dan tempat untuk kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Syekh Mursyid. Semoga Allah mengganti rizki yang berlipat-lipat. Amin. Ikhwan dan akhwat hadirin rahimakumullah, guru agung kita Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Masrur qaddasallahu sirrah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain dalam kitab Fadailus Syuhur mengartikan huruf dal di dalam bulan Dzulqa'dah dengan arti dalil. Pengasabah menjelaskan dal Dzulqa'dah. Jadi 3 huruf terakhir dal diartikan oleh pengasabah dengan dalil. Apa itu dalil? Dalil secara bahasa adalah petunjuk. Secara bahasa adalah petunjuk. Pengarsaabah juga mengutip perkataan dari Syekh Ahmad Dimyati radhiyallahu an, bahwasanya beliau berkata, dalil adalah petunjuk kepada apa yang dicari. Jadi petunjuk kepada apa yang dicari. Suka ada yang nanya, lu kamu belajar thariqah dalilnya dari mana? Suka ada yang nanya seperti itu. Belajar tasawuf dalilnya dari mana? Sama seperti halnya puasa. Kita melaksanakan puasa, dalilnya apa? Dalilnya atau petunjuknya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu merupakan dalil berpuasa. Jadi dalil ini petunjuk. Kalau ini rata-rata dari Cikarang pengen berangkat ke rumah Pak Cipto. Ya. Petunjuknya apa? Google Maps. Ya, Google Maps bisa dijadikan dalil. Yang dicari adalah rumah di
lokasi tujuan kan ada rumah Pak Cipto. Itu dalil. Tapi yang dimaksud dalil di sini adalah Syekh Mursyid. Ya. Pangarsa Abah Awas. Beliau merupakan dalil. Beliau merupakan petunjuk kepada apa yang dicari. Apa yang kita cari? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Pangarsa Abah merupakan dalil untuk kita bisa sampai kepada Allah. Jadi dalil kita berthariqah ya Pangarsa Abah, dalil kita bertasawuf ya Pangarsa Abah. Bahkan dulu saya diajarkan itu di kampus STID. Kalau ada perkataan kalau ada perkataan Nabi yang bertentangan dengan perkataan Syekh Mursyid, kita harus mengambil perkataan Syekh Mursyid. Karena Syekh Mursyid merupakan al-mujaddid, penerus daripada Nabi. Kalau dulu zaman Abah Sepuh kita diperintahkan untuk khotaman tam, yang sholawatnya kalau di dalam khotaman dia oleh mursyid sholawatnya berapa kali? 100. Itu zaman Abah Sepuh. Kalau kita masih mengikuti zaman Abah Sepuh, sanggup nggak? Enggak, Pak. Jalan TV 16.000. Nggak akan bisa. Karena semuanya sudah disaring, sudah diperbaiki di zaman Abah sekarang. Yang tadinya khotaman tidak ada nadanya di zaman Abah Anom, di zaman Abah Awas ada nadanya. Ya. Jadi Pangarsa Abah merupakan dalil kita untuk kita, petunjuk kita untuk kita bisa sampai kepada Allah. Pangarsa Abah memberikan alatnya. Kalau kamu mau sampai kepada Allah, kalau kamu mau ikut sama aku, kata Abah, kamu harus ngamalin dzikir dahar la ilaha illallah dan dzikir khofi. Itu alatnya. Kita ikut saja sama Pangarsa Abah, tapi tidak dzikir, tidak melaksanakan amaliyah mursyid, tidak melaksanakan khotaman dan lain sebagainya, kita diaku tidak? Atau kita akan mendapatkan petunjuk tidak? Itulah kejembaran Syekh Mursyid. Mau kita jelek, mau kita kurang, mau tahajud kita bolong-bolong, pasti Syekh Mursyid akan menolong kita. Dalam Manqabah ada, kalau muridku jelek, aku yang baik, kata Syekh Abdul Qadir. Ya, jadi belajar thariqah, apalagi thariqah kita, thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya dengan Syekh Mursyid di zaman sekarang, Pangarsa Abah Syekh Muhammad Abdul Ghasifullah Mansur bersyukur kita. Ya. Sudah tinggal ikut saja, yang capek Pangarsa Abah. Kita mah tinggal. Nah, tadi balik alatnya adalah dzikir la ilaha. Ada yang bertanya dalam kitab Miftahus Sudur, ada itu ceritanya. Lebih utama mana, dzikir jahar atau zikir khofi? Itu dijelaskan di dalam kitab Miftahus Sudur. Kata Pangarsa Abah Anom, bagi orang yang masih merasa banyak dosa, bagi orang yang masih baru mengenal thariqah atau baru ditalqin, yang paling penting adalah dzikir dengan kalimat la ilaha illallah. Karena dengan dzikir ini, dengan kalimat la ilaha illallah ini akan membersihkan hati kita dulu. Hati yang tadinya kotor dibersihkan dulu dengan ini. Ya, kalau hatinya sudah bersih,
baru zikir hobi. Bahkan ya kita namanya orang biasa ya Pak, kalau zikir hobi kadang saya ingat kita. Tapi ketika kita sedang zikir jahat itu otomatis. Zikir hobi itu kadang, apalagi datang ke panakiban, otomatis. Tapi kalau kita lagi di luar, lagi melaksanakan kegiatan yang lain, itu kadang sama saya, itu kadang suka hilang lah. Hasilnya kurang. Hasilnya kurang, makanya sering datang ke manakiban, sering berzikir, perbanyak zikir jahatnya agar bisa memperbanyak juga zikir. Jadi membiasakan zikir hobi di dalam zikir jahat. Nanti akan terbiasa di luar zikir. Ya. Bahkan saya ngelihat video itu, video Pangar Sahabat, zikir Zahar di-upgrade sama Pangar Sahabat. Ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la. Harus goyang. Itu lihat di YouTube. Kata Pangar Sahabat standar 2023. Ikhwan semuanya zikirnya goyang. Coba lihat di Facebook Teh Dewi, itu ada Pangar Sahabat sedang berjamaah dengan Teh Dewi, itu zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Selain memudahkan Ikhwan yang tadinya la ilaha illallah, la tiba-tiba hilang aja. Iya, tiba-tiba hilang. Makanya Pangar Sahabat berita lah. Lihat di YouTube, itu kata Pangar Sahabat langsung. Karena kata Pangar Sahabat perut juga perlu asupan, perlu olahraga, perlu gerakan. Ya, bukan hanya kepala itu. Padahal sebenarnya itu sudah jauh lama. Ketika saya masih pesantren itu, ketika masih diimami oleh Pangar Sahabat itu, Pangar Sahabat dikira seperti itu. Kok tahu? Nah, kita mah ngintip-ngintip Pak. Lagi di belakang Pangar Sahabat berjamaah zikir, ini penasaran, jiwa penasaran saya meronta-ronta. Lihat Pangar Sahabat zikirnya begini dari dulu. La illallah, la illallah, la illallah. Jadi nggak bikin ngantuk, ya. Dia harus di-upgrade kalau kata Pak. Lihat aja di YouTube, ya. Alhamdulillah. Jadi udah segalanya dipermudah oleh Pangar Sahabat. Disuruh kita semua pasti pengen kaya. Ya, pengen kaya. Pasti nggak ada orang yang nggak pengen kaya. Dulu Pangar Sahabat nyuruh kalau pengen kaya sholat niatnya ingin kaya. Tapi sekarang dipermudah kalau Pangar Sahabat. Dulu sholat ingin kaya, bacaannya setiap rakaat surat Al-Waqiah. Aduh, belum tentu hafal. Sekarang Pangar Sahabat dipermudah. Setelah selesai sholat, Allah latifun bi ibadihi, dipermudah semuanya Pak. Ya. Jadi sudah tidak ada lagi kita datang ke Pangar Sahabat untuk mengadu. Apa ya, era kalau bahasa Jerman mah izin, malu karena semuanya sudah dikasih, sudah dipermudah. Ya, kalau pengen keluar rumah lancar semua urusan kita pakai kaki kiri, masuk ke rumah pakai kaki kanan, udah selesai, udah pasti diridoi. Kalau dulu kita disuruh sama Pangar Sahabat kalau kemana-mana Robito, ya kita sering lupa, ya pergi dari rumah nyelonong aja, nggak pamit sama Pangar Sahabat, ya. Tapi kalau dulu santri itu sering mau makan cuma bilang gini, Abah makan Robito.
Kalau mau pergi, Abah, saya mau pergi. Itu dalam hati aja. Robito menyambungkan benak murid dengan benak Syekh Mursyid agar Syekh Mursyid selalu mengawasi kita. Sekarang dikasih lagi malaikat penjaga. Pak. Kalau zaman Abah sepuh, zaman Abah Ano mah, aduh, yang kayak begitu mah bukan ikhwan-ikhwan yang cere-cere lah. Itu mah untuk para ulama yang sudah punya ilmu tinggi dikasih seperti itu. Tapi di zaman pengarsa Abah Aus dikasih semuanya, tinggal kita melaksanakan, dikasih pendamping, Pak. Jadi dijagain, ya udah. Apalagi udah kayak gitu, datang ke pengarsa Abah masih Abah ya. Abah. Ya. Jadi alhamdulillah kita tinggal bersyukur, alhamdulillahilladzi fadhalana ala katsirin min ibadihi. Bersyukur kita mempunyai guru mursyid, dipertemukan dengan Syekh Mursyid. Bagaimana cara kita bersyukur? Karena kita telah menemukan Syekh Mursyid, karena kita telah diberikan rahmat oleh Allah untuk bisa menjadi murid Abah. Bisa saja Allah tidak membukakan hati kita jadi murid yang lain, atau kita tidak berthariqah, tidak mendapatkan rahmat dari Allah. Ya. Salah satunya cara bersyukur kita tadi dengan berkhidmat kepada guru mursyid. Ini berkaitan dengan skripsi saya. Dulu ketika di STD, saya dikasih judul sama Kiai Haji Syuhudul Anwar. Udah, kamu neliti ini aja. Dikasih judul implementasi term hikmat perspektif wakil talqin pengarsa Abah Awas di tahun 2020. Saya wawancara para wakil talqin itu sekitar 20-25 orang. Tidak ada yang mengatakan, atau jarang sekali yang mengatakan khidmat ke pangarsa Abah itu dengan uang. Dari sekian 25 wakil talqin itu ya, karena kan wakil talqin pengarsa Abah ketika tahun 2020 sekitar 200 lebih lah. Saya hanya bertanya kepada 25 orang. Itu jarang sekali saya menemukan wakil talqin mendefinisikan khidmat itu dengan uang. Ya. Kalau kita telaah lebih dalam, khidmat itu berasal dari kata khodama yang artinya melayani. Secara bahasa melayani. Bapak melayani istri disebut khidmat. Ibu melayani suami disebut khidmat. Bapak melayani anak disebut khidmat. Pegawai melayani atasannya disebut khidmat. Secara bahasa, khidmat berasal dari kata khodama yang artinya melayani atau pelayan. Nah, khidmat di sini bahkan manakib kita juga namanya khidmat manakib tambun. Jelas. Jadi khidmat ini, khidmat kepada guru mursyid yang saya simpulkan di dalam skripsi saya, itu yang pertama adalah melaksanakan amaliyah mursyid. Dari sekian 25 orang para wakil talqin yang saya tanya, itu saya mengambil kesimpulan yang pertama itu khidmat adalah melaksanakan amaliyah mursyid. Kenapa kita harus melaksanakan amaliyah mursyid dan disebut khidmat? Karena amaliyah mursyid adalah pedoman bagi setiap ikhwan. Dengan amaliyah mursyid inilah, dengan kita melaksanakan amaliyah mursyid, secara otomatis kita akan mencapai pantai perbaikan, pantai kesempurnaan.
kita dalam beribadah. Karena dalam amalia mursyid kan luas, ada zikir, khataman, sholat sunnah dan lain sebagainya, ziarah kubur dan lain sebagainya. Itu semuanya ada di dalam amalia mursyid, termasuk manakiban. Ya. Karena manakiban juga perintah dari Syekh Mursyid, dari pengarsa Abah, kembangkan manakib. Berarti secara otomatis apabila seorang ikhwan mengadakan manakib, entah itu di rumah atau di masjid atau di musola, kan secara otomatis beliau mengeluarkan sebagian hartanya ya untuk beli makanan, untuk menyediakan tempat dan lain sebagainya, hanya untuk Syekh Mursyid dan tidak mengharapkan imbalan. Ya. Kalau kita khidmatnya tidak mengharapkan imbalan, man hasunat khidmatuhu wajabat karomatuhu. Barang siapa yang bagus khidmatnya, maka wajabat karomatuhu, maka wajib dia mendapatkan karomah. Karomahnya apa? Bisa terbang. Kalau zaman dulu kan gitu. Karomah apa? Lu sakti, kebal dan lain sebagainya. Sejalan di air, ya karomah. Padahal karomah itu yang paling baik adalah al-istiqomatu khairun min alfi karomah. Istiqomah lebih baik daripada 1000 karomah. Jadi kalau sampai sekarang kita masih bertanya-tanya tentang kemursyidan pengarsa Abah Aos, lihat istiqomahnya. Ya. Lihat apakah pengarsa Abah pernah meninggalkan sholat maghrib. Saya selama dari kelas 2 SMA sampai lulus SPID belum pernah sekalipun melihat dengan mata saya pengarsa Abah sholat masbuk Pak, bukan telat. Sholat telat 1 rakaat saya nggak pernah. Saya berani bersaksi. Ya, sejak saya kelas 2 SMA sekitar 6 sampai 7 tahun lah di Zona Rasa. Saya nggak pernah sekalipun melihat pengarsa Abah masbuk. Telat 1 rakaat aja Pak. Itu 7 tahun. Jadi Bapak kalau mau cek silakan, Rasa. Setahun, 2 tahun, 3 tahun bisa. Ngecek keaslian Syekh. Jadi kalau nggak mau ngecek ya percaya aja. Jangan Syekh Mursyid pengarsa. Saya juga pernah menyaksikan waktu itu yang para dai itu acara dari habis isya sampai subuh. Para dai yang berceramah di panggung dan ditonton oleh pengarsa Abah kan ketika itu selesai pukul 4 pagi mau subuh. Selesai acara, terus bagi-bagi kitab Fadhailus Syuhur, Majmu'atur Rasail kepada para dai dari pengarsa Abah langsung foto-foto. Setelah itu para dai langsung naik ke madrasah yang di atas pengarsa Abah. Ngapain? Tidur, Pak. Bener, tidur. Pengarsa Abah setelah acara itu kan azan subuh, langsung sholat subuh. Selesai sholat subuh, buka pintu, menerima tamu. Itu acara dari habis isya sampai subuh. Ya kita sebagai manusia biasa semalaman tidak tidur, apalagi paginya itu habis kegiatan yang lain. Dulu kan Maulid pengarsa Abah itu bisa sampai berhari-hari dan kegiatannya pun dari sekitar jam 7 sampai malam. Ya. Itu para dai langsung ke atas. Ya. Kayak dai Nanang, dai Hariri, terus yang dai Lulu yang bawa boneka itu pada naik ke atas tidur. Ya, pengarsa Abah mah sholat subuh langsung menerima tamu, sholat isyraq menerima tamu lagi sampai zuhur. Aduh Bang, kalau kita masih mempertanyakan kemursyidan pengarsa Abah Aos,
Lihat aja keistiqomahannya. Jadi al-istiqomah itu khairun min alfi karomah, lebih baik daripada 1000 karomah. Nah tadi balik lagi ke Amaliyah Mursyid, khidmat kita kepada Syekh Mursyid dengan melaksanakan Amaliyah Mursyid. Ya, banyak pernah keluar dari mulut Pangarsa Abah Aos selama Pangarsa Abah berguru kepada Pangarsa Abah Anom, tidak pernah sekalipun Pangarsa Abah Aos meninggalkan atau tidak berjamaah kepada Pangarsa Abah Anom. Maksudnya apa? As-sholatu fi awali waqti. Sholat di awal waktu. Ada di kitab Sunanul Mardiyah itu yang pertama as-sholatu fi awali waqti. Sholat di awal waktu. Mal kepanggih jeung susah, mal kepanggih susah seumur hidup, nggak akan ketemu susah seumur hidup. Udah. Kalau hidup kita masih susah berarti ya mikir sendiri. Tanya. Jadi kenapa Pangarsa Abah bisa sampai sukses? Karena Pangarsa Abah tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Itu tadi yang pertama Amaliyah Mursyid. Yang kedua melayani guru mursyid. Khidmat tadi. Khidmat kita bisa dengan tenaga, bisa dengan harta, bisa dengan ilmu. Nggak punya tenaga pakai duit, nggak punya duit pakai ilmu, nggak punya ilmu Tenaga. masa ya nggak punya yang tiga ini ya. Kalau kata Kiai Rusdi, khidmat itu kualitasnya bukan kuantitasnya. Kalau kita melihat orang kaya, ini bukan berarti ngomongin orang kaya ya. Kalau kita melihat orang kaya yang duitnya miliaran, triliunan, khidmat ke Pangarsa Abah cuman 10 juta atau 100 juta, itu masih kuantitasnya Pak. Kalau kata Kiai Rusdi ketika saya wawancara nih, terus yang dimaksud dengan kualitas khidmat kepada guru mursyid itu seperti apa? Kata Kiai Rusdi, kalau misalkan kita punya duit 100.000, tinggal 100.000nya, tapi kita datang ke Manakiban, terus duit 100.000 ini kita taruh tadi di gelar sorban untuk khidmat GBK, kan otomatis kita udah nggak punya duit. Nah itu yang dinamakan kualitas khidmat. Jadi kita jangan iri sama orang yang kaya punya duit miliaran, triliunan, khidmat ke Pangarsa Abah cuma 10 juta, 100 juta, 1 miliar misalkan. Banyak sisanya. Ya, masih banyak sisanya. Tapi secara kualitas khidmat itu tadi yang seperti itu. Kita punya duit 50.000 tadi, 50.000, 100.000. Padahal 100.000 itu bisa buat kita makan 3 hari misalkan. 100.000 3 hari bisa buat makan. Tapi kita sempatkan untuk khidmat kepada Syekh Mursyid, itu kualitas. Alhamdulillah. Jadi khidmat. Toh duit yang kita khidmatkan kepada Syekh Mursyid bukan buat Abah, buat siapa? Buat kita. Buat kita. Buat bangun masjid, buat bangun halaman, buat mengisi kanopi. Sekarang di depan GSG itu sudah di lantai. Buat kita juga. Ibaratnya gelasnya udah penuh, masih aja diisi. Ya tumpahnya ke siapa? Kita. Jadi balik lagi ke kita. Itulah khidmat. Jadi secara hitung-hitungan nggak akan bisa kepikir. Khidmat sama seperti halnya sedekah. Ya, kita nggak akan bisa hitung. Kita pengen ngeluarin 50.000, tapi kita di dalam hati nggak mau tahu. Pokoknya harus balik 1 juta lah. Iya. Itu bukan hitung-hitungan. Ya. Bahkan dulu ini cerita
mungkin ada orang ikhwan yang sudah tahu. Pengusaha itu kalau beli bensin, kita kan semua pasti punya kendaraan. Ini saya dapat langsung dari Ustadz Iman, supir pengusaha sekarang, dan Ustadz Lukman juga mengiyakan. Itu pengusaha kalau beli bensin, misalkan 500.000, ya, duitnya kita punya duit 500.000 atau pengusaha punya duit 500.000, beli bensinnya jangan disemuain. Pengusaha mah beli bensinnya 490.000, tapi duitnya 500.000, 100-an 5. Jadi ketika bayar, kasih aja 500.000, kembaliannya buat sedekah. Ya, maknanya apa? Kalau nanti kita sudah ditakdirkan sama Allah kecelakaan di tol, kita nggak akan kenapa-napa, Pak. Alhamdulillah, gitu. Karena sedekah memperpanjang umur. Itu kata Allah. Bensin motor 50.000, kita sedekah aja 5.000, kita belinya 45.000. Pasti punya motor, saya nggak punya motor, ya. Maknanya itu, kalau nanti di jalan kenapa-napa, kitanya tidak kenapa-napa. Kalau ada kecelakaan atau apapun itu di luar dugaan kita, kan kita tidak tahu. Itu kitanya tidak kenapa-napa. Itulah hikmah, itulah sedekah. Jadi jangan pelit-pelit, ya. Kita sudah berthariqah, mau udah. Jangan pelit. Mursyid kita ya tidak pernah pelit kepada kita. Semuanya diberikan oleh Syekh Mursyid kepada kita, ilmu apapun itu yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Kalau saya ngobrol sama teman saya itu yang belum berthariqah, saya selalu mengawali, guru kamu atau ada nggak guru yang berani tanggung jawab dunia akhirat? Ada. Cuman saya mursyid, alhamdulillah tadi ya melayani guru mursyid bisa dengan harta. Kalau kita ya 50.000 atau 10.000 aja nggak punya, pakai tenaga, ya datang ke pengajian Abah manakib sebulan sekali sebelum pulang atau ya sebelum zuhur kan selesai manakib sekitar jam 10 ya, kita bantulah bersih-bersih martabah itu dengan tenaga. Niatin aja khidmat ya. Kalau nggak punya tenaga, nggak punya harta, pakai ilmu, amalkan, amankan, lestarikan. Masa iya kita setiap hari datang manakib nggak ada yang nyangkut? Ya, sedapatnya kita, sebisanya kita, ajak orang yang belum berthariqah, selamatkan mereka. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga terakhir, nah, ini nih. Yang ketiga terakhir, taat patuh kepada guru mursyid. Ya, kata pengarsa Abah, barokah teh loba karomah saayana. Guru ka unggal jelema, sebab unggal jelema aya barokahan, sing hampang bujur amih gede bobogaan orang naon ya teh lain bobogaan eta bapak. Barokah teh loba, barokah itu banyak, Pak. Ya, barokah itu banyak, karomah seadanya. Karena yang memiliki karomah itu hanya Syekh Mursyid. Kalau kita mengharapkan dari Syekh Mursyid itu terbatas, ya, terbatas ruang dan waktu. Tapi kalau kita mengharapkan barokah, barokah banyak. Kalau kita guru ka unggal jelema, kita harus bisa berguru ke setiap orang. Di dalam tanbih ke yang lebih tinggi, ke sesama, ke yang lebih umurnya di bawah kita, ke fakir miskin, itu kita harus baik. Itu yang dimaksud konsep barokah. Ya, barokah teh loba karomah saya. Guru ka unggal jelema, sebab unggal jelema aya barokahan. Sebab setiap orang itu ada berkahnya. Ya, jadi saya mengharapkan berkah dari ikhwan semua.
Ikhwan juga Pak Agus mengharapkan barokah dari semuanya. Itu bisa karena setiap orang ada barokahnya. Begitu kita melayani seseorang, ya, makin suka kita melayani seseorang, bukan guru mursyid ini ya. Suami melayani istri, istri melayani suami, anak melayani orang tua melayani anak, bawahan melayani atasan. Itu semuanya ada barokahnya. Itu kata para sahabat. Ya. Begitu kita melayani seseorang, maka akan semakin sering barokah yang nyamperin kepada kita. Barokah itu macam-macam. Butuh mobil, kebeli. Butuh motor, kebeli. Butuh rumah tinggal, kebeli. Itu yang dinamakan barokah. Sing hampang bujur, amih gede bobogaan. Maksudnya, kalau kita gampang, ya, makanya salah satu rumus bertoriko itu harus naik kuda. Apa itu kuda? Kuda air. Harus mau apapun yang diperintahkan oleh Syekh Mursyid. Ya. Jadi itu. Jadi harus kita bisa pintar-pintar cari berkah. Jadi cari berkah itu bukan hanya kepada Syekh Mursyid. Minta berkahnya kepada sahabat, tidak. Ke teman kita, ya, ke istri kita, itu semuanya ada berkahnya. Kalau kita ke Syekh Mursyid itu kita mengharapkan karomah. Karomah yang paling agung, yang paling utama adalah istiqomah. Semoga kita istiqomah dalam beribadah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.